Oh haleluya. Walaupun dunia ini penuh dengan kesusahan saudara, tapi kita ingat, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, biar iman kita tidak goyah menghadapi keadaan dunia yang sungguh sangat susah. Biar kita tetap semangat di dalam mengiring akan Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan saya dan saudara. Kita akan menyanyi kor, bernyanyilah bagi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9, mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tidak timbul dalam hati Tuhan menyediakan. Kita berdiri semua, kita menyanyi kor, bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Kita bersuka cita memuji Dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat kesehatan dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ada. Haleluya. Bernyanyilah, oh haleluya, nyanyikanlah nyanyian, oh kita bersyukur, haleluya. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang agung, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang agung, aku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Haleluya, Ku puji nama Tuhan, ku sembah dan ku muliakan.
Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah kamusmu. Oh, menari, menari, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Hatiku rindu Tuhan, rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Haleluya. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadiratku. Akan hidupku Tuhan, layak di hadapanmu. Ku puji, ku puji, ku puji dalam nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah kamusmu. Oh, menari, menari, menari dan menarilah. Haleluya. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Biar kita menjadi berkat kepada dunia ini. Kita akan menyanyikan rohmu yang hidup. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah dia. Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Haleluya. Oh, Roh Kudus menguasai hidup kita untuk kita menerima firman-Nya yang hidup. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan rohmu yang hidup. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
setiap pribadi kami Tuhan. Oh haleluya. Hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, biar kita sembah Dia, Dia ada di tengah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, amin, haleluya, 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 glory, haleluya, kami sembah Tuhan, haleluya, 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 Yesus, urapi kami ya Tuhan, haleluya, glory, Yesus, amin, 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 haleluya, 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 glory, Yesus, kami sembah Tuhan, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, amin, 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 Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan, mengurapi kami ya Tuhan, mengurapi umat-umat-Mu ya tempat ini ya Tuhan, agar pujian kami ya Tuhan, persembahan kami ya Tuhan, menjadi dupa yang wangi, dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Inilah korban ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena lewat tubuh kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Biar Tuhan sebentar juga hamba-Mu
hamba-hambamu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang Engkau beritakan lewat hamba-Mu Tuhan, biarlah menjadi kekuatan, menjadi jalan keluar, menjadi kunci keberhasilan kami ya Tuhan dalam menempuh hidup ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga kami ya Tuhan, umat-umat-Mu tempat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan. Berikan kami hati kami sebagai hati murid ya Tuhan, yang mau belajar menerima ya Tuhan apa yang Kau perkatakan ya Tuhan. Terpujilah ke nama-Mu Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat ya Tuhan, yang akan merampasnya jalannya firman-Mu Tuhan, kami sehati, kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, ya Roh-Mu ya Tuhan yang tinggal dalam hati dan pikiran kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Di dalam 2 Timotius pasal 3, di situ firman Tuhan menceritakan, memberitahukan tentang ibadah pada akhir zaman. Dikatakan di sana bahwa orang datang beribadah, tapi kuasa ibadah tidak ada di dalam tempat ibadah itu. Apa itu kuasa ibadah? Itu urapan Roh Kudus. Menikmati hadirat Allah. Itu kuasa Allah. Ini yang sangat perlu kita cari dalam setiap ibadah. 1000 kali kita kebaktian dalam 1 tahun, tapi kalau kita tidak menikmati hadirat Allah, tidak berarti apa-apa. Sebab di mana ibadah ada urapan Allah, ada hadirat Allah. Di situ menyenangkan hati dari Tuhan. Dan kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, Tuhan penuh dengan murah hati untuk membalas segala apa yang kita berikan kepadanya. Kita senangkan hati Tuhan, Tuhan akan senangkan kita dengan segala berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, kita akan melihat kembali firman Allah pada pagi hari ini. Kita lihat, saya pikir firman Allah sejak 4 minggu lalu hanya sampai di situ. Tapi ternyata Roh Kudus memberikan pencerahan sehingga terus menerus saya, aduh luar biasa ini Tuhan. Masih ingat di dalam Wahyu 2, jemaat Efesus ditegur dengan keras oleh Tuhan. Sebab mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Berikutnya kita juga sudah ikuti firman Tuhan mengenai definisi dari kasih, mengasihi akan Allah. Minggu yang lalu kita juga sudah ikuti mengenai mengenal dan mengasihi Allah. Karena betapa panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Allah atau tidak terukur. Dan kalau kita sudah memahami kasih Allah itu, Alkitab mengatakan jaminan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan akan jawab melebihi dari apa yang kita minta dan kita pikirkan. Nah, kembali kita lihat firman Allah pada pagi hari ini di dalam kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Kalau kita sudah temukan, kita akan membaca sama-sama firman Allah ini. Kita berdiri sama-sama, kita membaca ayat ini. Hosea 6 ayat 6, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Puji Tuhan, silakan kita duduk. Ayat ini terkait dengan ayat-ayat yang kita sudah dengar minggu-minggu yang lalu. Kalau di dalam beberapa terjemahan, saya melihat ada bermacam-macam terjemahan, dan saya lihat ada satu terjemahan yang
dikatakan begini, aku lebih suka kamu mengenal aku, kata Tuhan. Dan aku suka kamu selalu mengasihi aku daripada kamu membakar korban dan mempersembahkan korban-korban bakaran kepada Allah. Saya merenungkan ayat ini luar biasa, saudara. Karena apa? Untuk kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan itu sudah mempunyai nilai rohani yang baik. Dalam Roma 12 ayat 1 firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu kepada Allah. Sebab itu adalah persembahan yang kudus, suci dan yang menyenangkan hati dari Tuhan. Jadi kita mempersembahkan tubuh ini memang permintaan Tuhan. Tubuh kita ini, seluruh tubuh kita ini, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai suatu korban yang hidup dan menyenangkan Tuhan. Bahkan ada banyak sekali ayat yang menyinggung soal mempersembahkan korban atau mempersembahkan hidup. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, beribadahlah kepadaku. Atau kita akan memberikan hidup kita untuk datang menyenangkan hati Tuhan dalam setiap ibadah. Karena aku akan memberkati roti dan airmu, segala penyakit akan dilalukan bagimu. Dalam Yohanes 4, Tuhan juga menyinggung tentang bagaimana beribadah kepada Allah dengan baik. Dikatakan di sana, sudah tiba saatnya kamu akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh adanya. Lalu kita melihat juga di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita bukan sekedar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, ibadah kita, tubuh kita, tapi juga di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita akan mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan. Kita mempersembahkan tenaga kita untuk Tuhan. Kita mempersembahkan talenta-talenta kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan uang materi kita kepada Tuhan. Itu ada semua di dalam Alkitab. Dan itu memang baik. Sebab Alkitab sudah memberitahukan itu. Bila mana kita memberikan persembahan tenaga, waktu, talenta, korban materi, korban uang, mempersembahkan tubuh ini, ayat firman Allah memberitahu itu adalah hal yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi kalau baca ayat ini, aku lebih suka kamu mengenal aku lebih suka kamu mengasihi aku, daripada kamu memberikan korban-korban persembahan kepada Allah. Loh, kok bisa begitu? Kenapa sampai dikatakan seperti ini? Sedangkan di dalam ayat-ayat yang lain, Tuhan juga senang. Tuhan juga berkenan dengan persembahan waktu, tenaga, korban kita, uang, materi kita, tubuh kita. Tetapi setelah saya menelusuri ayat-ayat ini, bahwa mempersembahkan tubuh sudah bagus, korban waktu, tenaga, uang dan sebagainya itu juga sudah bagus. Tapi ternyata nilai yang lebih tinggi dari itu ada, yaitu mengenal Tuhan dan mengasihi akan Tuhan. Mengasihi dan mengenal lebih dalam kepada Tuhan itu lebih tinggi nilai rohaninya daripada kita mempersembahkan tubuh kita, harta kita kepada Tuhan. Ini yang perlu kita lihat di sini. Apa sebab? Karena ada yang mengatakan begini. Bila mana engkau beramal, engkau memberikan waktu, tenaga, uang, materimu dan sebagainya, pasti sorga menunggumu.
pasti balasannya adalah surga. Itu yang banyak kali kita dengar. Tapi saya baca juga dalam Titus 3 ayat 5. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Atau kita diselamatkan bukan oleh karena amal perbuatan kita. Tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh karya daripada Roh Kudus. Efesus 2 ayat 8 di situ juga dikatakan kita diselamatkan oleh iman kita kepada Tuhan. Jadi kita lihat bahwa untuk mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, itu lebih tinggi nilai rohaninya. Kita perlu tahu, lebih tinggi. Sebab begini, ada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ada orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi bisa berkorban. Bisa memberi sebagian kekayaannya. Ada komunitas yang saya tahu di Jakarta. Mereka bukan orang Kristen. Tapi setiap ada musibah yang terjadi, mereka cepat mengumpulkan bantuan untuk dikirim. Mereka bukan orang Kristen. Tapi mereka bisa mempersembahkan korban mereka, uang mereka, materi mereka. Ada orang yang tidak mengasihi dan tidak mengenal Tuhan, tapi mereka bisa memberikan korban persembahan. Tetapi sebaliknya, kalau seorang itu dia mengenal Tuhan dengan sungguh dan mengasihi Tuhan, tidak disuruh, tidak dipaksa, tidak didorong-dorong, pasti dia akan rela memberikan persembahan korban apapun itu. Bahkan nyawanya sekalipun dia rela berikan untuk Tuhan. Jadi orang yang sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya ulangi, tidak dipaksa, tidak didorong-dorong, otomatis dia akan melakukan perintah Tuhan. Otomatis dia akan melakukan segala keinginan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi poinnya di sini kita lihat bahwa mengenal Tuhan itu suatu yang sangat penting. Dan mengasihi Tuhan itu adalah nilai rohani yang sangat tinggi yang perlu kita miliki dalam hidup ini. Saya bersyukur karena ini sudah keempat kali saya berkhotbah tentang kasih. Jadi lebih gampang untuk dipahami, lebih gampang untuk dimengerti. Allah inginkan kita untuk betul-betul mengasihi Dia dengan segenap hati. Sebab itu perintah dari Tuhan. Dalam kitab Ulangan, dalam kitab Keluaran, dalam kitab Bilangan, di situ firman Allah sudah memberitahu, Matius pasalnya yang ke-22, hukum yang paling utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap tubuh jiwa rohmu, dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu. Itu hukum yang paling nomor satu. Dan yang kedua, kasihilah akan sesamamu manusia. Alasan Tuhan ingin kita mengasihi Dia sebab Dia lebih dulu yang sudah mengasihi saya dan saudara. Siapa kita sehingga kita dikasihi oleh Tuhan? Kita orang berdosa. Tadinya kita tidak berlayak. Kita akan masuk di dalam api neraka yang kekal. Oleh kasih dari Tuhan, maka kita diangkat dari lumpur dosa. Kita dibenarkan, dikuduskan, dijadikan anak Allah. Maka itu sebabnya perlu kita mengasihi Tuhan. Dan memang Alkitab sudah memberitahu Allah itu adalah kasih adanya. Maka itu sebabnya Dia sangat rindu, Dia sangat ingin supaya umat-umat pilihannya saya dan saudara itu akan menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan setulus-tulus hati daripada Tuhan. Sebab ternyata korban bakaran sebanyak apapun, korban persembahan materi, uang sebesar apapun, belum sanggup untuk menyentuh isi hati Allah itu.
Alkitab katakan hanya orang yang betul-betul mengasihi akan Allah itu akan betul-betul disenangi oleh Tuhan. Tuhan lebih suka kamu mengenal Dia. Tuhan lebih suka kamu mengasihi Dia dari korban-korban bakaran ini. Bukan berarti Tuhan tidak mengatakan tidak usah, bukan. Tapi nilai rohaninya lebih tinggi dari mengasihi Dia dan mengenal Dia lebih dalam. Lalu saya berpikir, kenapa ya? Pantesan waktu Abraham dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim, jauh sekali, dibawa, dipimpin sampai ke negeri tanah perjanjian Tuhan. Lalu Tuhan sudah berjanji, Abraham, aku memberkati engkau. Berkat-berkat berlimpah akan diberikan oleh Tuhan. Dan yang satu yang belum terjawab waktu itu, memberikan anak keturunan untuk dia. Dia menunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak, Alkitab katakan. Dan betapa senangnya Abraham setelah hal itu digenapi oleh Tuhan. Ishak bertumbuh besar. Dan rupanya dalam pertumbuhan daripada Ishak ini, sehingga sampai dia mulai remaja, kasih akan Abraham kepada Allah disedot kepada anaknya. Menjadi luntur, menjadi dingin. Dia lebih kepada anaknya daripada si penciptanya, itu Tuhan, yang sudah mengaruniakan keselamatan kehidupan kepadanya. Ini yang kita lihat. Di dalam Kejadian 22, Tuhan lihat, oh, kau ini aku sudah berikan yang aku janji. Anak yang baik, cakep, yang memang ini Ishak ini anak yang luar biasa. Sampai kehidupan seterusnya dia betul-betul diberkati oleh Tuhan, ini Ishak ini. Dan tentu sebagai orang tua sangat mengasihi, apalagi itu anak perjanjian. Tapi masalahnya Abraham sudah cenderung memberi porsi lebih banyak mengasihi dia, anaknya, daripada Allah. Sehingga pada waktu satu malam, maka Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, besok bawalah anakmu ke Gunung Moria. Persembahkanlah anakmu ini sebagai suatu korban kepadaku. Wow. Saya rasa waktu Abraham mendapatkan firman Tuhan, dia bukan shock lagi, mungkin setengah mati. Bayangkan Tuhan minta, anak ini engkau bawa dan korbankan dia untuk aku. Tetapi Abraham dia sadar, yang berkata kepada dia bukan manusia biasa, ini Allah pencipta langit bumi dan segenap isinya. Bahkan Allah yang sudah memberitahukan kepada Abraham, Abraham, akulah Allah yang maha kuasa, atau akulah Allah El Shaddai. Dia tidak kompromi lagi. Dia tunduk apa yang Tuhan katakan. Sebab dia tahu, Allahku Allah yang maha kuasa. Dan ceritanya kita lihat, betul-betul dia persembahkan. Waktu dia ambil peso, dan sebelum berapa milih menyentuh leher anaknya, malaikat langsung cegat, Abraham, Abraham, jangan sentuh anakmu, karena aku sudah melihat, saya ulangi, karena aku sudah melihat engkau tidak menyayangkan anakmu yang tunggal itu dipersembahkan untuk aku. Tuhan sudah melihat anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu ternyata engkau rela
Maka di situ Tuhan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Apa poinnya di situ? Tuhan tidak mau dia dimadu. Allah memilih Abraham menjadi bapa orang beriman yang menjadi contoh dan teladan kepada semua orang Kristen di dunia ini, supaya betul-betul dia menunjukkan bahwa dia memiliki percaya sama Tuhan, mengasihi kepada Tuhan, meskipun dia harus diuji dengan begitu hebat. Lulus, kembali lagi Abraham menunjukkan sikapnya, hatinya, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dia kasih, yang dia layani. Musa dikatakan dalam kitab Keluaran dan kitab Ibrani, setelah dewasa, Musa tidak mau disebut sebagai anak dari putri Firaun. Padahal bangga, dia memiliki warisan, memiliki kekayaan, memiliki nama hebat. Tapi setelah dewasa, artinya dia sudah ngerti firman Tuhan, meskipun dia tidak banyak dengar firman Allah, dia tidak mau lagi. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia itu lebih suka menderita bersama-sama dengan umat-umat Allah daripada menikmati kesenangan-kesenangan yang ada di Mesir. Bahkan dia katakan bahwa ia lebih, Musa itu dikatakan dalam ayat ini, bahwa Musa ini dia rela untuk menderita, dia rela tidak menikmati jabatan, dia rela apapun yang susah, sulit itu, asal dia bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan memakai Musa begitu luar biasa. Dari komitmen Musa, di situ dilihat oleh Allah, dia betul-betul jadikan Allah itu sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat juga Daud, Mazmur 116 dan banyak lagi ayat, Daud menyatakan begini, Tuhan, apakah yang akan kubalas segala kebaikan yang Engkau sudah berikan padaku? Terlalu banyak Tuhan, kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan padaku. Dan Mazmur 116 ayat 1, dia ungkapkan, Tuhan, ini yang ada padaku. Aku mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Dia mau mengasihi Tuhan. Dan betul-betul bukan hanya sekedar mengasihi betul-betul kepada Tuhan. Banyak contoh, Daniel disebut orang dikasih Tuhan karena Daniel juga sangat mengasihi Tuhan. Murid-murid, rasul-rasul. Wah, kita sudah ikuti firman Allah kemarin ini. Bahkan nyawa mereka pun mereka pertaruhkan karena mereka sangat mengasihi akan Allah, mengasihi akan Tuhan. Jadi kita lihat ada ayat yang saya lihat dalam Ulangan Fatsalnya yang ke-30 supaya kita lebih memahami. Ayat 14 Ulangan 30 ayat 14 mulai berkata begini. Ini firman Allah kepada Musa dan kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah ketetapan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Untuk mengasihi Tuhan, bukan sekedar himbauan, bukan. Untuk mengasihi Tuhan,
Bukan hanya sekedar kata-kata, tidak. Dalam ayat ini, pada hari ini, aku memerintahkan kepadamu. Jadi Tuhan perintahkan, mau dan tidak mau harus tunduk kepada perintah Tuhan. Kalau tidak tunduk pada perintah Tuhan, resiko. Jadi mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar untuk dihimbau, hanya sekedar untuk kita dengar. Ini merupakan perintah. Perintah itu apa? Dikatakan, saya ulangi, hari ini aku memerintahkan kepadamu. Untuk apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Kalau tidak mau taat, ya risiko. Bahkan disebutkan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah dan peraturannya dan seterusnya. Tetapi jika hatimu berpaling, engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, pastilah kamu akan binasa. Pasti akan binasa. Tuhan perintahkan untuk kita mengasihi, lalu kita tidak mau mengasihi dia, pasti binasa. Pasti, tidak mungkin tidak, pasti akan binasa. Ini firman Tuhan. Pasti kamu binasa. Kalau kamu tidak mau mengasihi Tuhan Allahmu dan tidak mau menuruti jalan yang ditunjukkannya dan berpegang kepada perintah dan ketetapan dan peraturan-peraturannya. Kalau kita tidak turuti, lakukan itu, kita binasa. Lalu dikatakan, dan tidak lanjut umurmu di tanah. Umur kita tidak lanjut. Ya. Bahkan ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Alkitab katakan, ada dua saksi membenarkan satu perkara. Sampai Tuhan menyebutkan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Dikatakan di sini, terhadap kamu pada hari ini. Sampai Tuhan panggil langit, saksikanlah. Bumi ciptaanku, saksikan ini, aku yang berkata ini. Lalu disebutkan, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Membaca ayat ini, sebetulnya kita tidak ada pilihan. Kalau kita ingin ditolong Tuhan, ingin dibela Tuhan, ingin diberkati Tuhan, ingin panjang umur, kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan taati dan turuti segala peraturan dan segala perintah-perintah daripada Tuhan. Sebab kalau tidak, dia akan panggil saksi. Bumi dan langit, ini saksikan, aku sudah berkata seperti ini. Dan kalau mereka mengasihi aku, menuruti aku, segala apa yang aku katakan, maka mereka akan mendapatkan kehidupan, bukan kematian. Mereka akan mendapat berkat, bukan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Siapa yang tidak ingin keturunan kita diberkati oleh Tuhan? Semua kita ingin. Tapi ini harus mengasihi Tuhan. Lalu ditutup dalam ayat 20 kembali. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Kembali lagi disampaikan, dengan mengasihi Tuhan Allah dan dengan mendengarkan suaranya, berpaut, berpegang, menuruti segala perintah-perintahnya, maka itu berarti hidupmu lanjut untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Artinya apa? Di balik dunia ini ada suatu dunia lain, yaitulah tempat kediaman Allah, itulah surga. Kita mengasihi Tuhan, menuruti perintah dan melakukan segala peraturan-peraturannya,
mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Maka kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Di dunia ini kita dipelihara. Bahkan mati sekalipun kita akan berpindah tempat untuk masuk di dalam sorga yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Maka itulah sebabnya kita lihat bahwa mengasihi Allah ini melebihi dari apa yang kita korban. Mungkin ada yang berpikir, ya yang penting saya sudah berkorban, saya sudah memberi waktu saya, tenaga, talenta saya. Jadi ya mengasihi Tuhan ya bagaimana nanti. Ini keliru. Ini perlu kita luruskan. Ya, perlu kita luruskan. Sebab firman Allah katakan, aku lebih suka kamu mengenal aku dan aku lebih suka kamu mengasihi aku lebih dari segala korban bakaran yang ada. Banyak sebetulnya ayat-ayat yang menunjang ini. Tapi kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah mengenal kepada Tuhan. Di dalam Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3 berkata begini. Kalau tadi ayat 6, ini ayat 3. Marilah kita mengenal dengan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah kita, dikatakan di sini, berusaha apa? Bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan sekedar mengenal Tuhan. Bukan sekedar kita dihimbau, kenallah Tuhanmu. Tidak. Di sini disebutkan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita mungkin mempunyai teman, saudara, famili, orang ini, orang itu, yang kita lihat mungkin bermanfaat untuk kita. Kita akan berusaha untuk lebih mengenal dia. Kita pun berkorban waktu, tenaga, supaya kita akan dikenal orang itu dan orang itu mengenal kita. Tapi itu belumlah jaminan. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh hati mengenal akan Tuhan, Tuhan ingin dia terbuka, ayo. Kamu bersungguh-sungguhlah mengenal aku. Bersungguh-sungguhlah. Jangan cuma asal kenal. Tapi kata mengenal di sini yaitu betul-betul mengenal pribadinya dari Tuhan. Bukan hanya kenal jauh seperti lihat TV presiden, oh itu, bukan. Mengenal pribadinya dari Tuhan. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita mengenal dia seperti apa dia. Mengenal kasihnya, kemurahannya, kebaikannya. Mengenal kekudusannya, kesuciannya. Wow, banyak sekali. Dan Tuhan terbuka untuk kita berkata, Tuhan, aku ingin lebih mengenalmu ya Tuhan. Aku tidak cukup hanya sekedar membaca Alkitab. Aku tidak cukup untuk sekedar ke gereja. Tapi aku akan berusaha untuk jauh-jauh, lebih dan lebih lagi. Bersungguh-sungguh untuk lebih mengenal Engkau. Ada satu ayat dalam Filipi 3 ayat 10. Di situ dikatakan tentang ini Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan. Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan dengan begitu ajaib. Dan dia menjadi saksi Tuhan. Dia tidak takut mati. Dia banyak sekali membuat orang-orang percaya bertobat di dalam penginjilan Rasul Paulus pada waktu itu. Tapi dalam perjalanan hidupnya, kita lihat dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya
aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus berkata ini bukan dia tidak mengenal Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhan. Dia sudah melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh hati dia melayani Tuhan. Dia membayar harga dengan mahal. Berkali-kali dia mau dibunuh. Tapi dalam perjalanan hidupnya, maka dia temukan, oh aku masih kurang dalam mengenal Tuhan. Sehingga dalam ayat ini, yang aku ingini, yang aku mau ya Tuhan, dari segala yang aku inginkan, yaitu aku lebih mengenal Engkau. Mungkin orang awam berkata, kan Paulus sudah cukup mengenal Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan, mengadakan banyak mujizat. Dia sudah pernah diangkat naik ke surga. Apalagi bagi Paulus tidak cukup itu. Dia ingin lebih mengenal lagi. Apa yang dia inginkan di dunia hanya untuk lebih mengenal kepada Tuhan. Bandingkan dengan kita. Paulus saja yang sudah sangat dipakai Tuhan, tidak puas dengan dia hanya mengenal Tuhan seperti itu. Dia minta, Tuhan, aku ingin lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Kalau kita lihat dari konteks ini, siapa kita? Kalau kita membiarkan diri kita masa bodoh, kita membiarkan diri kita ya, pokoknya aku sudah ke gereja, aku sudah orang Kristen. Kita lihat dalam ayat ini, kenapa Rasul Paulus dia sampai berkata, yang aku ingini, supaya apa dikatakan di sini, aku mengenal dia. Dan dia juga mau lebih mengenal kuasa kebangkitannya. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, ada kuasa yang dahsyat yang telah membangkitkan dia. Aku juga lebih tahu kenapa sampai seperti itu. Lalu dikatakan juga, dan persekutuan dan penderitaannya. Aku juga tahu bagaimana dia sudah menderita. Kenapa dia begitu menderita, memberikan nyawanya. Dia juga ingin tahu lebih dalam lagi. Karena dia punya tujuan apa? Dikatakan di sini, supaya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Karena dia tahu siapakah Yesus itu. Dia mengenal siapakah Yesus itu dengan sebenarnya. Dia tahu ada kuasa yang membangkitkan Kristus yang dia harus tahu. Dia harus tahu, dia harus mengenal penderitaan yang dialami Tuhan. Supaya apa? Dikatakan di sini. Supaya aku akan menjadi serupa dalam kematiannya. Ini luar biasa. Dengan kata lain, engkau sudah menderita sejak di Taman Getsemani. Engkau dianiaya, engkau disiksa, engkau dicambuk, engkau diludahi, engkau ditampar, engkau memikul salib. Begitu hebat sekali penderitaan yang engkau alami, sampai engkau mati di kayu salib. Dia katakan dalam ayat ini, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Oleh sebab dia sudah mengenal dia, Yesus. Dia mengenal kuasa yang membangkitkan dia. Dia sudah tahu persis kenapa Yesus harus menderita sehebat itu. Oh Tuhan, aku juga mau seperti yang engkau alami. Aku juga mau seperti dikatakan menjadi serupa di dalam kematianmu. Aku juga mau aku mati seperti engkau alami. Haleluya, haleluya. Inilah pengertian yang sangat tinggi. Karena Paulus sudah mengenal dia. Mati pun dia tidak minta, biar aku mati dengan enak-enak saja. Biar aku mati di atas ranjang yang empuk. Tapi dia dia katakan, aku ingin sama dengan kematian Tuhan.
Ini nilai yang sangat tinggi. Kalau kita betul-betul mengenal Tuhan, kita tidak takut dengan intimidasi, kita tidak takut dengan apa itu kesukaran, kesulitan, kita tidak takut dengan penderitaan. Kalau kita di dalam Kristus, kita tidak takut, sebab kita sudah mengenal Dia. Bahkan di dalam ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Los, aku menderita sama seperti engkau, itu yang aku inginkan. Dan kalau aku mati serupa dengan kematianmu, aku pasti tahu bahwa aku akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Haleluya. Aku yakin, karena engkau mati dan engkau bangkit. Aku yakin juga, meskipun aku mati dengan seperti cara engkau menderita itu, aku tidak takut, karena aku tahu aku akan memperoleh tubuh kebangkitan. Aku akan bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini, mengenal Tuhan jangan asal mengenal. Mengenal Tuhan bukan cuma sekedar dihimbau oleh hamba Tuhan. Renungkan dengan baik-baik. Kalau kita pelajari ini 3 hal yang ada pada Paulus. Tuhan, aku lebih mengenalmu. Aku lebih mengenal kuasa yang membangkitkan engkau. Aku lebih mengenal penderitaanmu. Aku mau, Tuhan, supaya nanti aku akan mati seperti yang engkau alami. Berarti dia tidak ada rasa takut apapun. Di dalam 1 Yohanes, suratan Yohanes, kalau engkau takut, kasihmu belum sempurna. Kalau kita masih dirundung dengan ketakutan, kekhawatiran, terus-menerus firman Allah katakan kasihmu belum sempurna kepada Tuhan. Paulus, saya boleh katakan kasihnya luar biasa. Kita patut tiru. Bagi dia, mati adalah untung. Karena aku bangkit dari antara orang mati bersama dengan Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita bukan sekedar datang ibadah Jumat, ada doa Sabtu, Minggu kebaktian. Tapi saya ingin dan saya berdoa supaya kita lebih mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Nah, kita lihat di dalam Hosea ini dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Dan apa yang terjadi? Tuhan tidak menutup mata. Tapi disebutkan, maka ia pasti muncul seperti fajar atau seperti matahari. Kalau kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengenal engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan muncul seperti cahaya matahari di pagi hari. Kalau ada cahaya matahari dari Tuhan, menyinari pribadi kita, menyinari keluarga kita, menyinari usaha pekerjaan kita, siapakah iblis yang berani menghalangi? Tidak ada. Dia akan muncul seperti fajar. Siapa yang menghalangi? Tidak ada. Bahkan disebutkan dalam ayat ini, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Dia datang kepada kita seperti hujan. Hujan itu gambaran dari berkat-berkat dari Tuhan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dikatakan dalam ayat ini, di Israel itu ada berapa musim. Dan musim akhir itu hujan yang paling lebat. Yang akan mendatangkan penghasilan berganda dari petani-petani pada waktu itu. Dia datang bagaikan fajar. Dia datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan yang muncul pada musim akhir mengairi bumi. Memang saudara, kayaknya saya agak sedikit tidak suka nonton berita televisi. Hanya perlu sedikit saja. Kalau nonton berita itu bikin stres.
Ini. Berita yang dimunculkan, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang bikin orang khawatir, berita-berita, aduh, saya sudah nonton seperti ini. Apalagi saudara, keadaan ekonomi. Ternyata banyak sekali negara yang merosot perekonomian, termasuk Indonesia. Tapi kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Dia akan datang bagaikan fajar. Hari Senin kemarin ada berita, Om sehat-sehat. Iya. Om, saya mau kirim berkat. Oh, puji Tuhan. Tidak diduga. Dia datang. Lalu itu datang bagaikan fajar ya, saudara. Saya punya kacamata ini, kacamata sudah lama. Kalau hari Minggu tidak terang ini di atas ini, saya juga baca sudah agak silau. Saya pengen untuk beli kacamata, tapi lumayan mahal, saudara. Tiba-tiba Ibu Sugiono, ini Brur, saya lihat Brur punya kacamata sudah ya kadaluarsa. Ya, dikasih uang. Lalu saya pergi ke Mangga 2, ITC, beli ini. Makasih Ibu Sugiono. Yang saya memang suka banget, yang model begini. Bab kalau di Cirebon, Indramayu ya tidak banyak pilihan. Tapi di ITC, wah luas banget pilih. Dan saya dapat uang ya secukupnya dengan beli kacamata. Wah, berkat dari Tuhan bagaikan fajar. Lagi susah kan, lagi susah sekarang. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, jangan khawatir tentang apapun ini. Tuhan sanggup mengirimkan berkat dari timur, barat, selatan, utara. Asal betul-betul kita seperti dalam Hosea ini, kamu bersungguh-sungguh, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka ia pasti muncul seperti fajar. Dia pasti muncul seperti air hujan yang datang. Ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Makanya saya rindu sekali. Kita mau berjuang. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita harus bayar dengan harga. Waktu, tenaga kita. Untuk datang. Mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Sebab Alkitab katakan. Di dalam Hosea, masih Hosea 4 ayatnya yang ke-6, dikatakan begini, Hosea 4 ayat 6 berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ayo, umatku binasa. Ini siapa umatku? Umat Israel, umat pilihan Tuhan. Tapi kalau mereka tidak mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka pasti binasa. Ini firman Tuhan. Umatku binasa. Sebab apa? Karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini firman Tuhan. Umatku binasa. Umatku akan mengalami bukan keberkatan, tapi yang akan didapati kutuk, tidak diberkati. Dikatakan dalam ayat ini bahwa umatku binasa sebab tidak mengenal Allah. Karena jawabannya, engkaulah yang menolak pengenalan itu. Saya mah pokoknya asal orang Kristen doang. Pokoknya saya ya ke gereja. Tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dan kalau kita
disebutkan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Lalu kita ini ditolak oleh Tuhan, maka apa yang terjadi? Engkaulah yang menolak pengenalan itu. Itu dari kita, muncul dari kita. Kalau kita betul-betul serius mengenal Tuhan, muncul dalam diri kita, Tuhan, aku bersungguh-sungguh mau mengenal Engkau. Lalu dikatakan, oleh sebab Engkau menolak untuk mengenal aku, maka aku pun menolak Engkau menjadi imamku. Tuhan sebagai imam besar kita. Kalau kita menolak untuk lebih mengenal Dia, Dia juga tidak segan-segan menolak. Tuhan tidak paksa. Enda sudah beli gelem mengenal aku, ya wis, aku juga menolak engkau. Tuhan tidak paksa. Lalu disebutkan dalam ayat ini, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau kita melupakan ajaran firman, kita melupakan melakukan firman Tuhan, ini celaka. Maka Tuhan juga bukan hanya melupakan kita, melupakan anak-anak kita sampai ke cucu-cucu kita. Saya ulangi. Kalau kita menolak mengenal Tuhan, lalu kalau kita ini melupakan pengajaran Tuhan, sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, sudah mengerti tidak pura-pura tidak mengerti, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Orang tua berjuang hidup untuk anak-anak. Benar? Iya. Orang tua bekerja keras demi melihat anak-anaknya. Supaya anak-anaknya selalu di dalam pertolongan dan berkat dari Tuhan. Kalau kita melupakan pengajaran, melupakan firman Tuhan. Oh sekarang sih nggak apa-apa. Semuanya normal, semuanya berjalan baik. Tidak apa-apa, tidak melakukan firman Allah. Ada waktunya, ada saatnya, ada batas waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Betapa sedihnya kalau Tuhan menolak anak-anak cucu kita. Anak kita mengharapkan rezeki berkat dari Tuhan. Tapi Tuhan sudah tolak karena orang tua tidak suka melakukan ajaran-ajaran firman Tuhan. Ini kita harus tahu. Anak-anak diberkati cucu, itu bagaimana orang tua juga. Sebab kalau saya tambahkan ayat satu ayat dalam Mazmur 112, di situ firman Allah katakan begini. Mazmur 112 ayat 1, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, yang sangat suka kepada firman Allah, yang sangat suka kepada pengajaran firman Allah. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Anak cucunya akan perkasa di bumi, akan menjadi orang, akan diberkati oleh Tuhan sampai kepada cucunya. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Anak cucu kita diberkati Tuhan. Di dalam rumah mereka ada harta. Mungkin ada deposito, mungkin ada ini itu. Diberkati oleh Tuhan. Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang adil. Muncul orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan melakukan seterusnya. Jadi kita lihat, kalau kita menolak pengajaran, kasihan anak cucu kita. Kasihan, betul. Mungkin kita tidak begitu berdampak. Ya, seperti Salomo, Raja Salomo, sebetulnya dia sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi Alkitab katakan dia melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Istrinya yang begitu banyak. Istrinya membawa dia kepada penyembahan berhala. Dia menduka citakan hati Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku masih ingat kepada ayahmu Daud. Tapi selesai engkau, maka anak cucumu akan mendapatkan resiko.
Nah, itu yang terjadi. Salomo mati, diperkirakan Salomo itu mungkin 17 tahun, belum 20. Dia masih sangat muda. Alkitab katakan waktu dia ditunjuk raja menggantikan Daud. Alkitab berkata 40 tahun dia menjadi raja. Kalau dia umur 17 tahun menjadi raja, 40 tahun dia memerintah Israel, berarti berapa? 57 tahun. Lalu matilah Salomo. Beda dengan Daud, ayahnya. Daud orang yang Tuhan dapati melakukan segala kehendak Allah dan hidup berkenan kepadaku. Beda dengan Daud. Alkitab katakan apa? Daud umurnya sangat tua. Rambutnya sudah sangat putih. Bahkan dikatakan penuh kekayaan, penuh kemuliaan. Dia mati dalam berkat dari Tuhan. Seperti yang kemarin saya sentil, yang saya tidak sebutkan namanya, ternyata adalah John D. Rockefeller. Dokter katakan 53 tahun engkau mati. Dia mendapatkan penyakit yang sangat aneh, cuma minum susu dan biskuit. Tapi setelah dia melakukan firman Allah, dia bagikan berkat-berkat, Allah tambahkan kekayaannya, dan dia sampai berumur 98 tahun. Dia dipanggil oleh Tuhan. Anak cucu tidak ditolak oleh Tuhan. Kita rindu perjuangan kita untuk anak cucu. Saya setiap hari berdoa buat anak cucu. Nah, saudara-saudara, asal kita mau mengenal Tuhan. Jadi benar seperti firman Allah katakan, bahwa lebih suka aku, kamu mengenal aku. Lebih suka aku, kamu lebih mengasihi aku, daripada korban bakaran, korban persembahan. Mari, kalau kita sudah melakukan firman Allah, kita sudah tahu berkorban, mempersembahkan korban, itu sudah baik. Tapi jangan berhenti dari situ. Kita mau lebih mengenal Dia lebih dalam. Kita mau lebih mengasihi Dia lebih dalam lagi. Dan kita lihat bukan hanya di dunia ini kita akan ditolong oleh Tuhan, tapi di tempat yang sudah disediakan Tuhan, sorga menjadi bagian saya dan saudara. Tuhan memberkati, kita masuk di dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan, kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat, oh haleluya, oh amin, amin. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh kasih Yesus, oh amin, haleluya. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus membebas, oh haleluya. Dalam kasih-Mu
ku merasa kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam, oh haleluya, menghiasi hati. Biar kita dipenuhi dengan kasih daripada Allah. Sebab kita tidak bisa hidup tanpa kasih dari Tuhan. Haleluya, amin. Oh, pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Oh, God. Oh, haleluya. Oh, amin, amin, amin. Kalau kita mengasihi akan Tuhan, oh kita akan hidup, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lebih mengenal Tuhan, maka fajar datang dalam kehidupan kita. Berkat Allah datang seperti hujan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Oh amin. Habaya masak alabaya malamasa. Haleluya. Biar kita minta Tuhan, Engkau tolong jamah hati saya, penuhi saya untuk dapat mengenal dan mengasihi Engkau. Haleluya. Haleluya. Dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah ori. Amin, amin, haleluya. Yesus mengubah hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak berduri kering. Yesus mengubah hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu dan kasih-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Firman-Mu yang menegur dan mengajarkan kami Tuhan. Supaya kami lebih sungguh-sungguh di dalam mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Supaya kami lebih mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Supaya kami lebih mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, jika kami sungguh-sungguh mengenal Engkau secara pribadi, kami percaya hidup kami akan diberkati Tuhan. Amin, amin, kami percaya haleluya. Tuhan, hidup kami akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan terus firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Berikan kami kekuatan dan kemampuan sehingga kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa kekuatan yang baru daripada-Mu. Amin. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan. Kau Haleluya. senantiasa berikan kesehatan, hikmat dan akal budi Amin. Tuhan. Haleluya. Kau berkati pelayanan beliau di tempat Haleluya. ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan. Kau berkati setiap persembahan yang kami berikan sehingga boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.